Salam, perkenalkan nama saya Wita Zarena Waruhu. Saya mahasiswa dari ETTM Semarang, NIM 08022297. Saya semester 4. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kristologi. Yang pertama, pengertian kristologi. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristo, artinya Kristus, dan Logos, artinya perkataan, firman, ilmu, dan ajaran, artinya ajaran tentang Kristus. Jadi kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros atau pusat dan puncak karya keselamatan terhadap manusia berdosa. Yang kedua, eksistensi keberadaan dalam PL. Tak kala Yesus mengatakan, "Aku ada sebelum Abraham jadi," maka ia sedang mengungkapkan prakondisi eksistensinya yang adalah YHWH. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi eksistensi inkarnasinya. Pernyataan tentang dalam PL merupakan latar belakang terpenting bagi eksistensi dan kisah Yesus dalam Perjanjian Baru, yaitu tipologi atau gambaran Yesus dalam Perjanjian Lama. Tipologi terutama berusaha menerapkan suatu fakta bersejarah sebagai suatu contoh dari sebuah kebenaran rohani. Adapun tipologi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, yaitu yang pertama, tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh PL. Itu yang pertama Harun, kedua Habel, yang ketiga Adam, yang keempat Daud adalah raja kedua di Israel, yang kelima Ishak, yang keenam Yusuf, yang ketujuh Yosua. Yang kedua, tipologi Yesus dalam peristiwa Perjanjian Lama. Yang pertama, pakaian Adam dan Hawa. Yang kedua, pemeliharaan dalam bahtera. Yang ketiga, pembebasan dari Mesir. Yang keempat, masuk tanah perjanjian. Bagian B, eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Pengakuan iman Kristen sepanjang masa yang menegaskan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia Sang Penebus didasarkan atas kebenaran tentang Dia yang antara lain meliputi: yang pertama, Ia adalah Juru Selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Yang kedua, Ia adalah Juru Selamat dari kekekalan sampai kekekalan. Yang ketiga, Ia adalah penyelamat sempurna, karya penyelamatnya sempurna bagi mereka yang ditebuskannya. Gelar Yesus dalam Perjanjian Lama. Gelar atau sebutan yang dikenakan pada diri Yesus dalam Perjanjian Lama sama dengan yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Gelar itu adalah yang pertama YHWH, yang kedua Elohim, yang ketiga Adonai. Ketika Yesus melihat kubur Lazarus, hati Yesus bersedih. Tahukah andai Yesus bersedih karena melihat betapa hancurnya manusia karena dosa, Tuhan mau membangkitkan area hidupmu yang mati karena dosa, sehingga hidupmu dipulihkan. Akar dari segala sesuatu yang menimpa hidupmu adalah dosa. Dari kisah ini kita belajar Yesus tidak sekedar memberi kehidupan, Dia adalah hidup itu sendiri, dan kematian tidak akan berkuasa atas Dia. Dalam Wahyu, Dia muncul dan berkata, "Akulah yang telah mati dan sekarang aku hidup." Atau Wahyu pasal 1 ayat 18. Ini berarti bahwa Dia mengkomunikasikan
kuasa kehidupan yang telah dibangkitkan kepada semua orang yang menjadi miliknya, dan karena ia bangkit dari kematian, kita juga akan bangkit dari kematian, atau 1 Korintus pasal 5 ayat 22, Roma pasal 8 ayat 29. Dalam perjanjian lama membuat tentang eksistensi Yesus yang digenapi dengan sempurna dalam perjanjian baru antara lain. Yang pertama, nubuat tentang kelahirannya. Yang pertama, nubuat tentang kelahirannya. Yang kedua, nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. Yang ketiga, nubuat penderitaan dan kematian Kristus. Yang keempat, nubuat tentang kebangkitan Kristus. Yang kelima, gelar-gelar Yesus dalam PL. Penyebutan Adonai dalam perjanjian lama sama dengan Krios dalam perjanjian lama. Dalam penggunaannya, sebutan ini mempunyai 2 implikasi, yaitu pertama, kata Adonai digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan yang ilahi. Yang kedua, istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan, yaitu yang manusiawi. Bagian C, eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Pembelajaran kebenaran tentang Yesus ini akan menyoroti 3 pemikiran penting. Yang pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Yang kedua, teori kenosis. Yang ketiga, kehidupan dan karya Kristus. Telah dijelaskan bahwa Logos yang berinkarnasi ke dunia adalah untuk menyatakan Allah kepada manusia berkenaan dengan kehidupan dan karya Yesus di bumi. Maka ada 2 topik pembelajaran, yaitu menyangkut kelahiran atau hidupnya di bumi dan karyanya yang meliputi kematian, kebangkitan, dan pemerintahannya. Yang pertama, kelahiran kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Pernyataan ini menunjukkan kepada penggenapan nubuatan perjanjian lama sebagai peneguhan janji Allah. Penggenapan nubuatan ini berhubungan erat dengan inti rencana Allah tentang siapa Yesus itu, yaitu anak Allah, anak manusia, Mesias keturunan Daud, dan Raja kekal untuk selamanya. Dia juru selamat dunia. Tujuan kedatangan Yesus diteguhkan khusus setelah kelahirannya dengan kesaksian oleh malaikat maupun oleh Simeon. Yang kedua, kematian atau pengorbanan Yesus. Kematian Kristus adalah puncak dari seluruh penderitaannya dalam karya penyelamat manusia berdosa. Ada beberapa hal yang perlu dipahami seputar kematian Yesus, antara lain: yang pertama, dia disalibkan tanpa bersalah. Hukum Yahudi tidak dapat membuktikan kesalahan Yesus. Yang kedua, kematian disertai tanda-tanda ajaib, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah itu, tabir bait terbelah, terjadi gempa, kubu-kubu terbuka, dan lain-lain. Yang ketiga, kematian menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dan melaksanakan kehendaknya. Implikasi dari kematian Kristus sebagai korban menyentuh aspek teologis yang utuh sebagai berikut. Yang pertama,
kurban perdamaian atau pemulihan. Yang kedua, kematian Kristus kurban pengganti sukarela. Burke C. Wilson menulis terdapat lebih kurang 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel supaya hidup mereka berkenaan kepada Allah. Selama dalam pengembaraan di padang gurun, jenis-jenis korban tersebut antara lain: yang pertama, korban bakaran, yaitu korban yang menggambarkan penderitaan Kristus secara total dalam melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, korban santapan, yaitu korban yang menggambarkan pelayanan Kristus yang suci tanpa dosa dan dilakukan dengan sukarela serta motivasi kasih. Yang ketiga, korban perdamaian, yaitu sebagai gambaran pendamaian dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Yang keempat, korban penghapusan dosa yang melukiskan betapa Kristus sangat menderita dalam memikul atau menanggung semua dosa manusia dalam dirinya sendiri. Yang kelima, korban penghapus salah, yaitu salah satu jenis korban yang menggambarkan karya penebusan dosa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kematian Yesus Kristus adalah tindakan sukarela daripadanya untuk mengganti atau substitute manusia berdosa. Ia dengan sukarela menanggung dosa dengan segala akibatnya, menanggung hukuman atas dosa manusia yang olehnya setiap orang berdosa yang dipanggilnya beroleh pengampunan serta mengalami pemulihan dengan Tuhan. Dengan kematian Yesus Kristus mengambil beban dosa manusia. Sebagai tertuduh, ia berdiri menghadap Allah, Hakim yang Maha Adil, membela manusia berdosa dengan segala tuduhan atas kesalahan mereka. Dengan tindakan Yesus ini, maka manusia berdosa dapat menerima pembenaran dari Allah yang mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, pengorbanan Kristus, jalan perdamaian. Istilah jalan perdamaian tidak dikenal dalam Perjanjian Lama. Namun demikian, gagasan istilah ini ditemukan dengan istilah gafirat, yang berarti menutupi, yaitu menyelubungi dosa sehingga tak kelihatan. Pengorbanan Yesus adalah jalan perdamaian, yaitu satu-satunya jalan yang telah dipersiapkan untuk membawa manusia berdosa berbalik kepadanya. Alkitab menjelaskan bahwa dosa menyebabkan murka Allah atas manusia. Oleh sebab itu diperlukan jalan pendamaian untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Pendamaian ini semakin menegaskan bahwa Allah adalah benar dan adil, dan pengampunan dosa Allah terbukti adalah benar. Dengan membenarkan dengan memberikan anugerahnya yang diberikannya kepada manusia berdosa yang telah ditebus oleh Kristus. Yang keempat, kematian Yesus Kristus, karya penebusan. Penebusan berarti pembayaran harga yang dituntut oleh Allah yang kudus bagi kelepasan orang percaya dari penindasan beban dosa. Dalam Perjanjian Lama, istilah penebusan adalah gaal dan padahal istilah ini sering digunakan dalam konteks penebusan keluarga. Alkitab memaparkan sejumlah bukti tentang kebangkitan
Tuhan Yesus antara lain. Yang pertama, penampakan pertama Kristus adalah pada Maria Magdalena. Yang kedua, penampakan yang kedua adalah kepada perempuan-perempuan lain yang sedang berjalan kembali ke kubur dan melihat Kristus di tengah jalan. Yang ketiga, penampakan yang ketiga adalah kepada Petrus pada hari yang sama. Entah apa alasan yang jelas, Yesus terlebih dulu mencari Petrus, si penyangkal daripada rasul yang lain. Yang keempat, penampakan keempat adalah kepada para murid-murid ketika mereka berjalan ke Emmaus. Yang kelima, penampakan kelima adalah kepada 10 murid. Yang keenam, penampakan keenam adalah kepada ke-11 murid, yaitu seminggu sesudah kebangkitan, dan pada waktu itu Thomas hadir. Yang ketujuh, penampakan ketujuh adalah kepada 7 murid di Laut Galilea. Momen ini digunakan secara khusus berbicara dengan Petrus sesudah penangkapan ikan. Naskah tentang kenaikan Yesus ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Secara singkat nas ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terangkatlah ia ke surga, disaksikan oleh mereka. Istilah Yunani untuk kata terangkat adalah emperte, dari kata dasar epairo. Kata ini digunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang terangkat ke atas, misalnya dalam hal memasang layar kapal. Yang kedua, awan menutupnya dari pandangan mereka. Kata Yunani menutupnya adalah hepelaben, bersifat aktif indikatif yang secara harfiah berarti membawa di bawahnya. Yang ketiga, waktu ia naik atau koreuomeno, menjelaskan tentang aktivitas sebuah perjalanan, artinya bahwa kenaikan itu dipandang sebagai suatu keberangkatan dari bumi dan juga merupakan suatu perjalanan ke surga. Yang keempat, kata Yunani keempat adalah analempetes, yang diterjemahkan sebagai terangkat. Dalam kandungan istilah ini ada konsep yang sifatnya memuja, yaitu suatu tindakan akibat dari peristiwa sebelumnya. Adapun tujuan kenaikannya adalah yang pertama, itu menjadi pelopor. Ibrani pasal 6 ayat 2 sampai 20. Sebab hanya dialah yang berasal dari surga dan tahu jalan ke surga. Yohanes pasal 3 ayat 15. Yang kedua, kemudian di surga ia menyediakan tempat bagi umatnya. Yohanes pasal 14 ayat 2. Yang ketiga, dia menyatakan dirinya di hadapan Bapa demi umatnya. Yang keempat, dengan kenaikannya dan kedudukannya di sebelah kanan Bapa, meneguhkan orang percaya untuk datang ke hadiratnya dengan keberanian. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Yang kelima, yang memberi jaminan kehidupan yang kekal. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 8. Yang keenam, menyatakan pemeliharaannya atas anak-anaknya. Efesus pasal 1 ayat 22. Dengan demikian, jelaslah bahwa jika manusia hendak memiliki penebusan yang sempurna, maka ia tidak boleh berhenti pada kematian Yesus. Meskipun hal itu amat sangat penting, kenaikan Yesus juga peristiwa sejarah yang sangat menentukan bagi imam orang percaya. Bagian D, nama-nama kemanusiaan dan keilahi serta jabatan-jabatan Kristus. Yang pertama, nama-nama Yesus. Pada umumnya dalam
kultur masyarakat Yahudi nama orang cenderung dihubungkan dengan arti dan makna tertentu. Demikian juga tidak sedikit nama dan gelar yang telah dianugerahkan kepada peristiwa berkaitan dengan peran pekerjaannya. Yesus dalam karyanya di bumi menggunakan beberapa nama yang menegaskan identifikasi personal sebagai manusia sejati dan Allah sejati, dan sekaligus memberitahukan tentang misi dikembangnya. Oleh sebab itu, maka nama-nama yang dikenakan pada Yesus selalu mempunyai makna yang penting untuk dipahami. Paling tidak ada beberapa nama yang melekat pada diri Yesus selama dalam masa pelayanannya di bumi, antara lain yang pertama, Yesus. Yang kedua, kemanusiaan Kristus. Pada pembelajaran ini, dia akan memaparkan tentang bukti kematian Yesus. Yang pertama, lahir secara manusia. Yang kedua, memiliki sifat dan perasaan manusia. Yang ketiga, memiliki keterbatasan manusia. Yang keempat, memiliki kelemahan manusia. Ketiga, keilahian Kristus. Yang pertama, pengajarannya. Yang kedua, pengakuannya. Yang ketiga, tindakannya. Tindakan Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah Allah itu. Yang pertama, Yesus mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yang kedua, Yesus memberi hidup. Yang ketiga, Yesus akan menghakimi dunia. Yang keempat, Yesus pemelihara. Yang kelima, Yesus menerima penyembahan. 4. Jabatan-jabatan Yesus Kristus. Dalam mewujudkan karya agungnya, Yesus memerankan jabatannya sebagai nabi, imam, dan raja, yaitu yang pertama, Yesus Kristus sebagai nabi. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai imam. Adapun ciri-ciri nabi yang ditulis oleh kitab Ibrani antara lain, yang pertama, imam dipilih di antara orang-orang untuk menjadi wakil mereka. Yang kedua, imam dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, imam ditetapkan bagi manusia dalam hubungan dengan Allah, khususnya dalam hal religius. Yang keempat, imam mempersembahkan korban karena dosa seseorang. Yang kelima, imam bersyafaat bagi umat Tuhan. Yang keenam, imam memberkati umatnya dalam nama Tuhan. Yang ketiga, Yesus sebagai raja. Salah satu aspek kristologi yang dinyatakan kitab Mazmur adalah Yesus sebagai raja. Memang sejak semula Israel tidak dipimpin oleh seorang raja, sebab Tuhanlah yang menjadi raja mereka dalam sistem pemerintahan teokrasi. Namun pada perjalanan hidup Israel selanjutnya, mereka meminta raja seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan mengabulkan permintaan itu dengan memilih menetapkan dan mengangkat Saul menjadi raja atas mereka. Demikian seterusnya. Israel dipimpin oleh seorang raja, namun tidak semua raja menjalankan kepemimpinannya
sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu maka Tuhan melakukan control rohani melalui para imam dan nabi. Pemerintah Raja Israel berpuja pada diri Yesus Kristus sebagai Raja yang sejati. Jabatan Kristus sebagai Raja harus dipahami dalam dua pengertian, yaitu regnu gratiae dan regnu potentiae. Regnu adalah gratiae adalah pemerintahan kerajaan Kristus secara rohani atas umatnya atau gerejanya. Dia memerintah di hati orang percaya secara rohani dengan kebenaran dan hikmat, keadilan dan kesucian, anugerah dan kasih setia menunjukkan keselamatan kekal. Kerajaan ini terbentuk berdasarkan karya penebusan Kristus sebagai anugerah Allah atas manusia berdosa. Kerajaan ini bersifat rohani yang hanya dapat dimasuki melalui proses kelahiran kembali, dan di dalam tempat dan di dalamnya terdapat kebenaran, damai dan sukacita dan Roh Kudus. Kerajaan ini